Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pipi Rahayu dengan NIM F105119122 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saat ini, sampah menjadi problem yang serius di kota-kota besar maupun daerah, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sementara perkembangan manajemen sampah yang tidak sebanding dengan laju timbunan sampah, inilah problem yang harus kita segera pecahkan. Sistem pengolahan sampah di perkotaan selalu memerlukan adanya tempat pembuangan akhir atau TPA, baik digunakan sebagai tempat pemprosesan akhir maupun tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian, sampah yang ditumpuk ini dan tidak diolah akan menghasilkan air atau yang disebut dengan air lindi. Nah, air lindi itu adalah larutan yang dihasilkan oleh percampuran antara air limpasan hujan dengan sampah yang telah membusuk. Kandungan pada larutan ini berupa zat tersuspensi yang sangat halus serta mikroba patogen. Zat-zat yang terkandung pada lindi itu berupa senyawa organik maupun senyawa anorganik. Kandungan senyawa organik pada lindi diantaranya berupa senyawa aromatik hidrokarbon, sedangkan senyawa anorganik yang terdapat pada air lindi itu salah satunya adalah nitrogen. Landfill yang dipenuhi dengan air lindi dapat mencemari lingkungan, terutama air tanah dan air permukaan. Air lindi yang menyerap ke dalam air tanah akan menyebabkan air tanah tidak dapat dimanfaatkan karena kadar pencemarannya yang tinggi dan baunya yang busuk. Faktor penyebab pencemaran air tanah. Akibat sampah yang ditumpuk dan tidak diolah akan menghasilkan air lindi. Air lindi mengandung senyawa-senyawa organik dan anorganik dengan konsentrasi 5.000 kali lebih tinggi daripada air tanah, kemudian masuk dan mencemari air tanah atau air sungai. Sebagai contoh, tumpukan sampah di TPA Batu Layang mengeluarkan air lindi menimbulkan bau yang tidak sedap. Pengumpulan air lindi dilakukan menggunakan saluran atau parit di sekeliling sel sampah. Apabila sistem drainase ini kurang dikelola dan dikontrol dengan baik, maka beberapa bagian drainase akan tersumbat atau terhalang oleh sampah terutama pada musim hujan. Air lindi akan tumpah dan masuk ke dalam parit buatan di dekat TPA, sehingga air lindi tersebut dapat mempengaruhi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar TPA. Air merupakan zat cair yang terdiri dari hidrogen dan oksigen, tidak mempunyai rasa, warna, dan bau. Secara umum, air yang memiliki kualitas yang baik harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bebas dari berbagai organisme patogenik dan penyebab infeksi penyakit. Yang kedua, tidak mengandung segala jenis unsur kimia toksik dan bahan yang beracun. Dan yang ketiga, bebas dari mineral dan zat organik dalam kuantitas air yang berlebihan. Menurut Warhana, komponen pencemar air yang berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan, yaitu padat, organik, dan olahan bahan makanan, anorganik, cairan berminyak, panas, dan zat kimia. Bahan buangan padat. Nah, maksudnya di sini adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik itu kasar ataupun halus. Misalnya sampah ataupun botol plastik ataupun sampah yang lainnya. Buangan tersebut bila dibuang ke air akan menjadi pencemar dan akan menimbulkan pelarut dan pengendapan ataupun pembentukan kolodial. Yang kedua, bahan buangan organik. Bahan buangan organik ini umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau dapat terdegradasi oleh mikroorganisme. Sehingga jika kita buang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Kemudian bahan buangan anorganik. Nah, bahan buangan anorganik ini sukar didegradasi oleh mikroorganisme. Umumnya itu berupa logam. Nah, apabila bahan anorganik ini masuk ke perairan,
maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari limbah industri yang melibatkan penggunaan unsur-unsur logam yaitu seperti timbal, arsen, air raksa atau merkuri, nikel, kalsium, dan magnesium. Dampak pencemaran air tanah. Untuk mengetahui kualitas air yang telah dilakukan uji laboratorium pada berbagai parameter fisika dan kimia, yaitu seperti TDS, TSS, BOD, COD, amonia, fosfat, kadmium, dan pH. Nah, tabel ini merupakan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan oleh Mariani dengan menggunakan 2 sampel air yang diambil di kawasan TPA Batu Layang. Dari tabel ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa air yang berada di kawasan TPA Batu Layang tidak layak digunakan ataupun dikonsumsi. Kemudian dampak pada kesehatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mariani, terdapat 10 penyakit terbesar di Kelurahan Batu Layang tahun 2012 sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel. Berdasarkan tabel, penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah penyakit pernafasan, di mana hal itu bisa saja berkaitan dengan kendaraan TPA, asap dari mobil truk, dan asap industri. Sedangkan penyakit yang menular adalah penyakit disentri. Ini disebabkan oleh bakteri yang menyebar ke makanan dan minuman yang tercemar. Nah, penyakit ini dapat menular melalui makanan dan air yang sudah terkontaminasi kotoran dan bakteri yang dibawa oleh lalat. Selain itu, ada beberapa penyakit yang termasuk dalam kategori waterborne disease atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain yaitu bakteri, protozoa, dan metazoa. Beberapa penyakit bawaan air dan agennya dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Dampak terhadap kehidupan biota air. Pada air permukaan, jika terlalu banyak zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu, serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan oleh adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara ilmiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga akan terhambat. Dengan air limbah menjadi sulit terurai. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. Dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang sangat menyengat. Di samping tumpukan sampah ini dapat mengurangi estetika lingkungan. Kemudian, masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Ini pun dapat mengurangi estetika lingkungan. Solusi penanganan pencemaran air tanah. Pencemaran yang disebabkan oleh air lindi akan berkurang bahkan hilang melalui suatu upaya remediasi sebelum mencapai akhir tanah. Penyaringan limbah dapat menggunakan arang aktif seperti arang batok kelapa, arang kulit durian, dan pasir. Penyaringan atau filtrasi air lindi dapat dibuat
dengan menggunakan jerigen plastik dengan volume sekitar 5 liter dan 18 liter. Bagian bawah dibuat lubang kecil yang telah diberi pipa dan kain kasa untuk saluran penyaringan airnya. Kemudian, pasir dan arang digunakan dan dimasukkan ke dalam masing-masing wadah dengan tebal yang telah ditentukan seperti di gambar ini. Selanjutnya, disiapkan wadah untuk menampung air hasil dari penyaringan. Nah, penyaringan air lindi dapat dilakukan selama 24 jam. Sebenarnya, penanggulangan pencemaran air dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam keseharian, kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produksi sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Selain itu, kita dapat pula mendaur ulang atau recycle dan mendaur pakai sampah tersebut. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.